Mungkin di antara kalian ada yang belum paham tentang definisi komunikasi, meskipun sesungguhnya kalian secara tidak sadar telah melakukannya setiap hari, bahwa sejak kita lahir, manusia menjadi makhluk sosiologis, atau barangkali lebih sering mendengarnya sebagai makhluk sosial. Kita yang hidup bersama dengan orang-orang lain di dalam masyarakat, sebenarnya kita telah melakukan komunikasi dengan sesama. Untuk apa? Untuk memenuhi kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain. Mengapa kita layak disebut sebagai manusia sosiologis? Ya, dalam pandangan sosiologi, manusia yang baru lahir di dunia ini baru tepat dinyatakan sebagai makhluk organik atau organisme biologis. Ketika kita sudah mengalami sosialisasi dengan lingkungan, maka kita layak disebut sebagai makhluk sosial, di mana kita mulai mengerti siapa diri kita, siapa orang yang kita hadapi, apa saja peran mereka, dan apa pula peran kita dalam interaksi dengan pihak lain tersebut. Oleh karena itu, benar sekali jika dikatakan bahwa setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur kembali, senantiasa terlibat dalam komunikasi. Mekanisme komunikasi inilah yang menyebabkan adanya hubungan antar manusia di dalam masyarakat, dengan mengandung makna dan dapat dilakukan dengan menembus ruang dan menyimpannya dalam dimensi waktu. Bukan sekedar itu, secara sosiologi, komunikasi itu merupakan proses mentransmisikan fakta-fakta, keyakinan, sikap, reaksi emosional seperti dalam perasaan gembira, marah, sedih, kagum, haru, dan sejenisnya, ataupun berbagai kesadaran umat manusia dari generasi yang sama maupun generasi yang berbeda. Jadi jelas bahwa komunikasi bagi sosiologi bukan hanya sekedar informasi, melainkan meliputi juga ungkapan-ungkapan pikiran dan perasaan yang pada umumnya dialami umat manusia di dalam masyarakat. Mungkin saja kalian pernah membaca sejumlah buku komunikasi. Dari buku komunikasi tersebut, Anda dapati sejumlah definisi tentang komunikasi. Tetapi Anda masih belum paham dan juga atau mungkin menjadi semakin bingung. Mari kita coba untuk merincinya. Komunikasi itu merupakan proses. Proses apa? Mentransmisikan. Proses memindahkan. Memindahkan apa? Yang dipindahkan adalah fakta, kenyataan, keyakinan, sikap, reaksi emosional, misalnya dalam perasaan marah, sedih, gembira, atau mungkin kekaguman, dan sebagainya. Atau dapat juga yang mengandung kesadaran manusia. Proses pemindahan hal tadi berlangsung antara manusia satu dengan yang lainnya. Meskipun sudah banyak definisi-definisi komunikasi yang telah Anda baca sebelumnya, namun saya memandang penting dalam pendapat Joseph De Vito dalam bukunya telah diterjemahkan ke dalam 12 bahasa itu. Mengapa? Ya, karena di samping sederhana juga menunjukkan sifat universal dalam komunikasi yang mengandung elemen-elemen yang ada dalam setiap tindakan komunikasi. Terlepas dari apa itu bersifat intrapribadi, antarpribadi, kelompok kecil, pidato terbuka, atau komunikasi massa. Menurut De Vito, komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Satu hal yang bisa kita ambil dalam komunikasi adalah komunikasi itu tidak dapat berubah. Makanya kasus yang melanggar janji itu bisa bikin kacau. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pesan atau yang diucap kita tidak bisa ditarik lagi.